menjadi sebuah tempat wisata yang awalnya pro kontra. Jadi perlahan karena sudah semakin banyak masyarakat yang memperoleh atau mendapatkan manfaat dengan adanya wisata, akhirnya pro kontra itu dengan sedikit demi sedikit berkurang. Sesenang itu dan sesuka itu. Apalagi kalau belum datang, anak-anak suka gini bilang, mana MBG-nya Pak Guru? Ya tunggu gitu. Karena kami semuanya mandiri bisa buat, jadi biaya produksinya tidak begitu tinggi dengan spek produk yang bagus. Khususnya untuk MBG ini mereka butuh produk yang bagus, jadi kami menyediakan produk dengan kelas grade A dan grade D-nya. Halo kawan Gizi, indah bukan? Kawasan ini mendapat julukan sebagai Nepal Van Java. Dulunya masyarakat setempat hanya mengandalkan penghasilan dari pertanian saja. Tapi seiring dengan harapan dan juga perjuangan yang terus dilakukan, kawasan ini kini bertumbuh menjadi salah satu destinasi wisata yang juga diandalkan. Dan seiring dengan perubahan yang terus dilakukan, ada satu lagi harapan, yaitu melahirkan generasi masa mendatang yang gemilang melalui pendidikan dan makanan. Bersama saya Diana Dwika, inilah Jelajah Inspirasi. Dari kejauhan, desa ini tampak seperti negeri di atas awan. Di lereng Gunung Sumbing, Dusun Butuh atau yang kini dikenal sebagai Nepal Van Java menyimpan kisah tentang perubahan besar, kerja keras, dan harapan yang terus tumbuh. Perubahan di sini dimulai dari semangat warganya sendiri. Dari desa pertanian kecil, kini menjadi destinasi wisata yang diperhitungkan di Jawa Tengah. Nah kawan Gizi, saat ini saya akan bertemu dengan Pak Lili sebagai Kepala Dusun Butuh. Pak Lili ini mengetahui bagaimana sejarah perkembangan Dusun Butuh ini hingga bisa setenar saat ini. Yuk semangat yuk! Assalamualaikum Pak Lili. Waalaikumsalam. Pak, saya Diana Pak. Ya, saya Salam. Lili Setiawan. Salam kenal kembali. Mau ngobrol-ngobrol Pak tentang ini? Boleh? Nepal Van Java. Siap. Mungkin di sana aja. Ada yang Ya. view-nya bagus nggak Pak? Ya. Ada? Sendiri kita lihat ke sana. Oke, yuk. Wah, cantik sekali Pak pemandangannya. Ya. Ini kenapa Ya. disebut Nepal Van Java Pak? Jadi ini terinspirasi ada sebuah tempat namanya Namcho Bazar dan ternyata mirip-mirip di tempat kami di Dusun Butuh ini dan dimiripkan dengan di negara Nepal. Jadi dengan istilah ini Nepalnya Indonesia atau Nepalnya Jawa Tengah, dan berjalannya waktu akhirnya kami branding dengan Nepal Van Java seperti itu. Tapi untuk bisa akhirnya membangun kembali sebuah harapan baru gitu ya Pak ya, untuk dari yang dulunya cuma pertanian sekarang menjadi desa wisata yang cukup menjadi magnet juga, itu pasti sulit sekali. Itu bagaimana upaya yang dilakukan Pak? Jadi selalu kami sampaikan ke warga karena ini memang menjadi cita-cita kami dan harapan kami juga untuk masyarakat untuk menjadi sebuah tempat wisata yang awalnya pro kontra. Oke. Jadi perlahan karena sudah semakin banyak masyarakat yang memperoleh atau mendapatkan manfaat dengan adanya wisata, akhirnya pro kontra itu dengan sedikit demi sedikit berkurang. Jadi mereka bisa berjalan berdampingan beriringan untuk aktivitas pertaniannya dan juga wisatanya. Beriringan, seimbang, tidak ada yang tergeser salah satunya. Gitu. Ini dari ladang sendiri Bu? Di sini, pertanian dan pariwisata berjalan berdampingan, saling menguatkan. Dari tangan para petani, desa ini menghasilkan sayur mayur segar yang bukan hanya jadi sumber penghidupan,
tapi juga daya tarik bagi wisatawan yang ingin melihat langsung kehidupan masyarakat di lereng Sumbing. Ini kan setelah desanya kan dulu pertanian aja, Oh iya. hasil pertanian. Terus sekarang kan berkembang jadi desa wisata. Ini dampaknya seperti apa sih Pak? Ini dampaknya sangat bagus semua karena dulu itu belum adanya wisata, terus akses transportasinya jalan sampai Kaliangkrik ke Nepal Vanjava atau Sukomakmur itu dulu memang agak nggak terlalu lebar. Kalau sekarang alhamdulillah tahun 2014 itu sudah rilis, sekarang jadi mobil yang dulunya itu satu mobil berpapasan, yang satu itu berhenti. Kalau sekarang bis aja seperempat itu udah bisa naik ke wisata sini. Terus nanti edukasinya sama masyarakat, kalau yang biasanya itu nggak ngojek sekarang jadi ngojek, yang biasanya pergi ke kota jadi pekerjaan sekarang udah ada di desa masing-masing, nah kayak gitu. Artinya termasuk infrastrukturnya, jalanannya sekarang lebih bagus ya, jadi untuk komoditas daripada pertaniannya. yang sebelum adanya wisata kayak gitu. Kini, di tengah hiruk-pikuk dan perubahan ekonomi desa, hadir satu program yang memberi makna baru, makan bergizi gratis. Sebuah upaya sederhana, namun berdampak besar bagi masa depan generasi penerus desa. Nah kawan Desi, tadi kita sudah lihat ya gimana anak-anak tuh antusias banget nih untuk menyambut datangnya makan bergizi gratis. Nah, sekarang kayaknya mereka lagi makan, kita lihat yuk kayak gimana. Bagi para guru, program ini bukan hanya tentang makan siang, tapi juga tentang semangat belajar yang tumbuh setiap hari. Bayu makannya lama banget sih Bayu. Ya, karena lapar atau karena enak atau karena kenapa nih? Enak sama lapar. Kamu kalau pagi nggak lapar nggak sih di rumah? Kenapa? Terus kalau di sini selalu habis makannya. Ini apa aja yang kamu suka, yang mana? Ini apa itu? Bakso. Oke. Terus apa lagi yang kamu suka? Oh, sayurnya langsung habis loh. Sayurnya habis pertama. Terus ada telurnya juga ya. Menurut kamu kenapa sih? Ini kan makanannya sehat ya. Bayu tahu nggak? Kenapa ya kita itu harus makan yang sehat dan bergizi? Bayu tahu nggak? Pintar. Oke, biar pintar. Apalagi? Kuat. Biar kuat. Terus apa lagi? Sehat. Tapi gimana Pak, kesannya Bapak, antusiasnya anak-anak ketika akhirnya, wah kita SD-nya akhirnya kebagian MBG nih gitu. Berterima kasih sekali pada pemerintah yang telah memberikan bantuan berupa MBG, makan bergizi gratis, bisa membantu anak-anak dalam rangka pembelajarannya itu, terus dia itu sangat semangat sekali. Di samping membantu orang tua, karena orang tua di sini kebanyakan adalah petani, jadi kalau memang sekolah ya tidak dikasih apa-apa, cuma kalau uang-uang jajannya seberapa gitulah. Nah, setelah ada MBG, dia kan orang tuanya juga seneng, apalagi anaknya semangat sekali berangkat ke sekolah karena selalu mengharap ada MBG. Dan anak-anak itu kalau hadir ya memang
makanannya itu sangat diharapkan. Apalagi kalau belum datang, kalau siang terlalu siang, anak-anak suka gini bilang, mana MBG-nya Pak Guru? Ya tunggu itu. Kan anak-anak antusias sekali, merasa senang gitu loh Mbak Diana. Sesenang itu dan sesuka itu. Itu yang jadi motivasi. MBG itu jadi motivasi. Dulunya anak-anak kalau mau sekolah itu ya agak-agak males, tapi ada MBG itu alhamdulillah kok tambah semangat. Pokoknya MBG sangat membantu sekali dalam kegiatan makanan bergizi untuk anak-anak SD Ngawung Besar. Program makan bergizi gratis menjadi penghubung antara kerja keras masyarakat dan masa depan bangsa, menghadirkan manfaat ganda untuk ekonomi dan sumber daya manusia. Pak Asbadi, ini kan ada program flagshipnya pemerintah lah ya, makan bergizi gratis. Nah, kalau UD Berkah Sayur ini perannya di MBG sendiri seperti apa, Pak? Kami UD Berkah Sayur sebagai supplier sayuran, kami menghimpun dari beberapa petani binaan kami, kemudian sayur itu kami proses dan kita suplai ke dapur. Sebenarnya kebetulan kami itu sudah terbiasa budidaya organik. Jadi kalau terkait dengan harga, kami itu bisa menekan harga itu dengan biaya produksi. Karena kami semuanya mandiri bisa buat, jadi biaya produksinya tidak begitu tinggi. Khususnya untuk MBG ini mereka butuh produk yang bagus, jadi kami menyediakan produk dengan kelas grade A dan grade B-nya. Wah, ini luar biasa ya Pak, selain programnya memang bagus, bahwa dari supply chain-nya pun itu juga dipilihkan bahan-bahan yang berkualitas gitu ya Pak ya. Berarti artinya ada quality control? Ada. Seperti apa quality controlnya di sini? Kami quality controlnya itu yang jelas untuk memisahkan. Kita mulai dari sortir ukuran, kemudian dari sisi tingkat kebersihan, kemudian dari umur tanaman juga kita tentukan. Karena sayuran yang terlalu tua itu nggak mungkin untuk dikonsumsi. Dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa harapan menjadi pintu gerbang perubahan. Program makan bergizi gratis menjadi bagian dari perubahan itu, memastikan setiap anak tumbuh kuat, sehat, dan siap melanjutkan kisah hidup mereka di masa yang akan datang. Dari perjalanan ini kita belajar bahwa harapan yang terus diperjuangkan dengan penuh perhitungan dan berkesinambungan akan melahirkan keberhasilan. Dan keberhasilan sebuah bangsa bukan hanya soal hari ini, tapi juga di masa yang akan datang. Dan semuanya bisa tercapai dengan perjuangan secara bersamaan. Demikian jelajah inspirasi kali ini, saya Diana Dwika undur diri. Sampai jumpa.